Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rintik Iman, berapa banyak dari kita yang sudah sering bilang, "Ya Allah, aku menyesal, aku ingin berubah," tapi besoknya jatuh lagi ke kesalahan yang sama? Inilah sebabnya kita perlu tahu bagaimana caranya taubat itu bisa benar-benar diterima Allah. Jangan sampai kita hanya berputar di kata-kata, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Saudaraku, pernahkah kita merasa lelah dengan diri sendiri? Hari ini kita berjanji untuk berubah, beristighfar sungguh-sungguh, bahkan meneteskan air mata. Tapi esoknya, kita kembali pada dosa yang sama. Itulah tanda taubat kita masih setengah hati. Kita hanya menyesal sebentar, tanpa benar-benar menanamkan niat dan kekuatan untuk berubah. Taubat yang setengah-setengah membuat hidup terasa berat. Hati gelisah, pikiran kacau, bahkan ibadah pun terasa hambar. Kita menyesal, tapi penyesalan itu tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah menuju kesalahan berikutnya. Ibarat orang sakit yang hanya mengeluh tapi tidak mau minum obat. Akhirnya penyakit itu makin dalam. Bahkan, lebih parah lagi, taubat yang tidak sungguh-sungguh membuat kita terbiasa dengan dosa. Lama-lama, hati menjadi keras, seolah tidak merasa bersalah lagi. Kita seperti orang yang terbiasa berada di tempat kotor, hingga lupa betapa busuknya bau itu. Padahal Allah sudah memberikan tanda, kegelisahan hati, rezeki yang seret, hubungan yang terasa jauh dari keberkahan. Semua itu adalah peringatan. Inilah masalah besar kita, taubat yang berhenti di lisan tanpa melibatkan hati dan tindakan. Kita ingin diampuni, tapi tidak sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Kita ingin bahagia, tapi enggan menempuh jalan yang Allah ridhoi. Kalau begini terus, hidup kita tidak akan pernah berubah. Inilah yang harus kita benahi sebelum terlambat. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara bertaubat yang benar, mari kita belajar dari bapak kita, Nabi Adam. Saat beliau melakukan kesalahan, beliau tidak berhenti hanya pada kata, "Ya Allah, aku menyesal." Nabi Adam memulai taubat dengan mengingat nikmat besar Allah, penciptaan, ruh, dan surga yang pernah beliau tempati. Dari situlah beliau menyusun doa penuh kesadaran. Perhatikan cara beliau berdoa. Nabi Adam berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan aku, Engkau meniupkan ruh kepadaku, Engkau menempatkanku di surga." Beliau mengingat semua nikmat itu, lalu dengan rendah hati memohon ampun. Bukan sekadar penyesalan, tapi permohonan yang menyertakan rahmat Allah. Inilah bedanya taubat Nabi Adam dengan taubat kebanyakan manusia. Dari kisah ini kita belajar, taubat bukan hanya menyesali dosa. Ada kesadaran mendalam bahwa tanpa rahmat Allah, kita tidak akan bisa kembali. Adam mengajarkan bahwa kunci taubat adalah menyandarkan diri sepenuhnya kepada kasih sayang Allah, bukan pada kekuatan diri sendiri. Maka ketika kita memohon, sertakan doa, "Ya Allah, dengan rahmat-Mu, tuntun aku agar tidak jatuh lagi." Inilah pelajaran penting dari Nabi Adam. Taubat sejati bukan sekadar ucapan singkat di lisan, tapi doa yang mengingatkan kita siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan betapa kita sangat bergantung pada rahmat Allah. Dengan cara ini, taubat kita lebih tulus, lebih sungguh-sungguh, dan lebih mungkin untuk diterima. Inilah solusinya, sahabat. Kalau ingin taubat yang benar-benar diterima Allah, jangan nanggung. Jangan hanya berkata, "Ya Allah, aku menyesal." Taubat yang setengah hati mudah patah karena hanya berdiri di atas rasa bersalah, bukan di atas rahmat Allah. Kita butuh kekuatan yang lebih besar,
yaitu kasih sayang Allah yang selalu mendahului murkanya. Cobalah sertakan rahmat Allah dalam setiap doa taubat kita. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, rahmat-Mu yang aku harapkan. Dengan kasih-Mu, tuntun aku agar tidak jatuh lagi." Dengan begitu, taubat bukan lagi sekadar rutinitas istighfar, tapi ikatan hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Disitulah lahir kekuatan untuk benar-benar meninggalkan dosa. Kalau taubat dilakukan dengan menyertakan rahmat Allah, hasilnya berbeda. Hati terasa lebih tenang, pikiran menjadi lapang, dan hidup penuh kedamaian. Bahkan sebelum datang rizki, kedudukan, atau ilmu yang bermanfaat, Allah lebih dulu menghadiahkan ketenangan jiwa. Itulah tanda paling nyata bahwa taubat kita diterima. Rahmat Allah adalah kunci agar taubat kita tidak mudah goyah. Saat rahmat itu hadir, kita tidak hanya menyesal, tapi juga merasa ditemani, dibimbing, dan dikuatkan untuk terus melangkah di jalan kebaikan. Inilah solusi yang diajarkan Nabi Adam. Jangan hanya menyesal, tapi mintalah rahmat Allah untuk mengiringi taubat, agar hidup kita benar-benar berubah. Sahabat, janji Allah itu nyata. Orang yang serius bertaubat tidak hanya mendapat ampunan untuk dosanya, tapi juga balasan yang langsung terasa di dunia, hati yang lebih tenang. Bukan harta yang melimpah dulu, bukan kedudukan yang naik tiba-tiba, tapi ketenangan jiwa. Itulah anugerah pertama dari taubat yang sungguh-sungguh. Bandingkan dengan hidup sebelum taubat. Dosa membuat hati gelisah, pikiran penuh tekanan, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Setelah taubat, meski harta belum bertambah, hati terasa lapang. Rasa damai itu jauh lebih berharga daripada apapun. Karena dengan ketenangan, langkah menuju kebaikan menjadi ringan, ibadah terasa nikmat, hidup pun lebih teratur. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat juga akan dipandu Allah untuk memperbaiki hidupnya. Kalau sebelumnya mencari harta dengan cara yang salah, setelah taubat, Allah bukakan jalan halal. Kalau dulu kedudukan diraih dengan curang, setelah taubat, Allah berikan jalan terhormat. Semua itu bukan hanya materi, tapi keberkahan yang membersihkan jiwa dan menenangkan hati. Dan puncaknya, sahabat, ketika ajal mendekat, Allah janjikan penyambutan yang indah. Malaikat datang dengan membawa ucapan ketenangan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Bayangkan, hidup yang dulu penuh kegelisahan, berubah menjadi perjalanan damai, hingga akhir hayat disambut dengan ridho Allah. Itulah harapan dunia yang nyata bagi orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Sahabat, balasan terbesar dari taubat sejati bukan hanya ketenangan di dunia, tapi janji Allah di akhirat, surga. Dan surga yang Allah sediakan untuk hamba yang bertaubat sungguh-sungguh, sungguh lebih indah daripada surga awal yang pernah ditempati Nabi Adam. Surga itu bukan lagi tempat ujian, melainkan tempat kenikmatan yang sempurna, tanpa larangan, tanpa rasa takut, hanya kebahagiaan abadi. Bayangkan, semua kesulitan di dunia, semua perjuangan menahan diri dari dosa, semuanya terbayar dengan surga yang tak pernah bisa dibayangkan oleh mata, telinga, atau hati manusia. Di sana, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penyesalan, yang ada hanya kenikmatan yang terus mengalir dan perjumpaan dengan Allah sebagai puncak kebahagiaan. Maka, ketika kita bertaubat, jangan lihat hanya kesulitan meninggalkan dosa. Lihatlah balasan yang Allah janjikan. Hidup yang lebih damai di dunia hanyalah pembuka. Hadiah sejati adalah surga di akhirat. Disitulah kita akan merasakan betapa rahmat Allah jauh lebih besar daripada semua dosa yang pernah kita lakukan. Inilah harapan tertinggi bagi orang yang bertaubat sungguh-sungguh. Tidak hanya dibersihkan dari dosa, tidak hanya hidupnya diberkahi, tapi juga dipulangkan ke tempat yang lebih mulia dari awal penciptaan. Surga yang lebih indah, lebih megah, dan lebih abadi. Maka sahabat, jangan tunggu lama, mari kita mulai taubat dengan sepenuh hati, sertakan rahmat Allah, dan persiapkan diri untuk pulang ke rumah yang sejati. Sahabat, dari perjalanan tadi kita belajar, masalah terbesar kita adalah taubat yang setengah hati.
Nabi Adam mengajarkan bahwa taubat sejati bukan hanya penyesalan, tapi menyertakan rahmat Allah dalam setiap doa. Solusinya jelas, taubat jangan nanggung. Mintalah kasih sayang Allah agar kita kuat untuk benar-benar berubah. Hasilnya, hidup menjadi lebih tenang, hati lebih damai, langkah terasa ringan, dan rezeki pun penuh keberkahan. Bahkan, saat ajal tiba, Allah janjikan penyambutan yang indah. Dan di akhirat, kita disiapkan surga yang jauh lebih mulia dari segala yang kita tinggalkan di dunia. Semua itu adalah hadiah bagi orang yang bertaubat sungguh-sungguh. Jadi sahabat, jangan tunda lagi. Mari kita mulai taubat dengan sepenuh hati. Sertakan rahmat Allah dalam doa, dan biarkan Allah membimbing kita menuju hidup yang lebih baik, hingga akhirnya pulang ke surga yang abadi. Inilah jalan taubat terbaik, jalan yang akan membawa kita dari penyesalan menuju kedamaian, dan dari kedamaian menuju surga.